Melanjutkan kisah Nabi Allah Yunus alaihissalam. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Yunus alaihissalam kepada penduduk Ninawa, satu daerah yang ada kalau sekarang berada di Irak, Ninawa, daerah Irak saat menika. Pada waktu itu penduduk Ninawa telah kemasukan berhala, dan penyembahan berhala telah menyebar ke penduduk tersebut. Dan ada satu patung yang mereka agungkan yang namanya Ishtar. Maka Nabi Yunus alaihissalam dari negeri Syam, dari Palestina, berangkat menuju ke Ninawa, Irak. Nah, kalau zaman dulu Persia, ya. Jadi dari Syam beliau menuju Persia, dari Palestina menuju ke Ninawa. Sampai di sana beliau dakwah, mengajak umat untuk kembali kepada agama Allah Azza wa Jalla. Tetapi mereka penduduk Ninawa mendustakan beliau, mengatakan beliau ini bohong, kalau beliau ini adalah Rasul, dan mereka tidak menerima ajakan beliau. Dan memang begitulah, ya, begitulah mayoritas keadaan umat saat didakwai oleh para rasul. Sebagaimana sudah ditegaskan Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalna fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna bima ursiltum bihi kafirun." Wa ma arsalna fi qaryatin min nadhirin, tidaklah kami mengutus seorang yang memberikan peringatan kepada satu negeri, satu wilayah, illa qala mutrafuha, kecuali mutrafuha ay ru'asa uhum wa aghniyahum, para pembesarnya, para tokohnya, para saudagarnya, orang kayanya, mereka yang terdepan menolak. Mereka mengatakan inna bima ursiltum bihi kafirun, kami sungguh-sungguh benar-benar mengingkari risalah yang kalian bawa. Pengakuan bahwa kalian adalah sebagai utusan benar-benar kami ingkari. Jadi begitu beliau menyatakan bahwa saya adalah seorang rasul diutus untuk mengajak mengesahkan Allah, yang terdepan menolak adalah para tokohnya, para pembesarnya, para orang kayanya. Itu sudah umum, kebiasaan yang sudah sering dialami oleh mayoritas para rasul. Nah, sehingga kalau pewaris rasul mendapati seperti itu, ya biasa saja, ya. Karena juga memang itu sudah terjadi seperti itu, ya. Berarti ya al ulama warasatul anbiya, ketika ulama mendapati seperti itu, ya memang harus siap, ya. Harus dawuhne beliau edar, ya, macam-macamnya masyarakat, reno-renone masyarakat. Tapi ketika beliau ditolak, ya, beliau tidak diam, tidak berhenti, tetap beliau di situ mengingatkan mereka, menasihati mereka,
terus mengajak mereka untuk mengesahkan Allah, untuk memeluk agamanya Allah. Tapi begitulah, seolah-olah telinga sudah tuli, hati sudah tertutup, ya, sudah tidak ada cara lagi. Jadi fadhaqa bihim dzar'a, seolah-olah ini pakai cara apa lagi? Beliau sudah mencoba semua cara, begini begitu, sudah dicoba semuanya, nggak mempan. Siki pineh ya. Diajak dengan lemah lembut, diajak dengan model begini, model begitu, bangga, gak mempan. Iki diapa nih? Akhirnya beliau ancam, ini kalau kalian gak beriman, turun azab. Dan beliau janjikan bahwa azab akan turun setelah 3 hari. Nah, kemarin seperti kita ceritakan ya, ketika beliau mengancam seperti itu, justru kaumnya bukan takut, malah mengancam beliau, bahkan mengejar beliau. Akhirnya beliau lari. Beliau keluar dari wilayah tersebut sebelum Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada beliau untuk keluar. Dan beliau menduga bahwa Allah tidak akan menghukum beliau atas keluarnya beliau dari daerah tersebut. Dan Allah tidak akan mempersempit beliau sebab beliau meninggalkan daerah itu dan hijrah. Ya. Sebelum diperintah hijrah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana Allah nyatakan wa dhannuni idzaba mughadiban. Nah, saat Dhunnun yaitu Nabi Yunus pergi keluar dari desa tersebut mughadiban, mangkel ya. Ini sudah ya, pegel beliau karena berbagai cara sudah enggak mempan. Fadhanna allan naqdiru alaihi. Dia menduga bahwa Allah tidak akan menghukum beliau atas hal tersebut. Nah, jadi beliau ini dongkol kepada umat, kepada masyarakat situ, bukan kepada Allah. Ya. Jadi bukan kepada Allah. Kenapa ya Allah kok saya nggak ditolong? Tidak. Ya. Jadi mughadiban ini beliau marah kepada masyarakatnya, kepada umatnya. Dan ini tidak menafikan ismatul anbiya ya. Nabi itu, seorang nabi juga bisa marah ya. Bisa marah. Dan marah itu bukan satu hal yang buruk ya. Yang buruk itu adalah melampiaskan kemarahannya dengan hal-hal yang tidak patut. Lak marah niku wajar, berarti DE adalah menungso nih. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan manistuhdziba falam yaghdab fahuwa khimar ya. Nah, dipancing kemarahannya ya, kok enggak nesu. Kata Imam Syafi'i niku himar. Napa himar, Pak? Sing sampean golek ini kamus piyambak ya. Jadi wajar ya, itu manusiawi ya. Ya. Jadi wal kadhiminal ghaidz, orang yang menahan amarah artinya menahan ketika marah, dia mampu menahan supaya lidahnya dan anggota badannya ya tidak berucap dan berbuat yang tidak sesuai, yang tidak baik. Jadi tidak menafikan bahwa beliau seorang nabi yang maksum. Yeah. Dan ini adalah ijtihad beliau. Nah, jadi beliau ijtihad karena sudah dijanjikan bahwa 3 hari lagi akan turun azab.
menurut beliau, menurut ijtihad beliau ya, menurut pandangan beliau, berarti ini sudah saatnya saya keluar. Karena sudah ada janji dari Allah, ancaman dari Allah, setelah 3 hari lagi kalau kaummu tidak beriman, mereka akan diturunkan azab oleh Allah. Ini wahyu dari Allah ya. Jadi Allah mewahyukan kepada beliau, kalau sampai 3 hari mereka enggak beriman, Allah akan turunkan azab. Nah dari sini beliau berpendapat bahwa oh berarti saya sudah diizinkan keluar dari desa ini. Akhirnya beliau keluar dari desa tersebut. Nah ternyata itu adalah kesalahan. Jadi bukan dosa ya, karena para nabi maksum, terjaga dari dosa, kesalahan. Jadi beliau berijtihad ya, menurut pandangan beliau ini saya sudah boleh keluar. Ternyata setelah beliau keluar ditegur oleh Allah bahwa beliau keluar dari desa tersebut sebelum dapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya beliau mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti perkara-perkara yang sebelumnya itu ya, sudah umum kaidah. Jadi kalau kita bercerita tentang para nabi, para rasul ya, jangan samakan dengan diri kita ya. Jadi hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin, derajatnya sudah beda. Bagi mereka ya, bagi mereka ini sudah seperti itu masih salah nah. Tapi kalau kelas wong soleh ya, dakwah model ngoten niku terus wis gak berhasil, setahun 2 tahun gak berhasil, metu gak apa-apa ngoten nggih, gak masalah. Tapi bagi para nabi, para rasul cek masalah sebelum dapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya beliau keluar ya. Subhanallah ya. Setelah beliau keluar dari desa tersebut, tahu-tahu sak desa niki desanya besar Pak ya. Umatnya beliau ini besar, bahkan disebutkan nanti sekitar 120.000. 120.000 ini sak kecamatan paling nggih. Dan pada waktu itu nggih, berapa ribu sebelum Masehi nggih. Berapa ribu sebelum Masehi. Berarti kalau ada satu kampung kok ngumpul ada 100.000 lebih, ini termasuk desa yang besar ya. Lah saniki ya wajar ya. Ini berapa ribu sebelum Masehi. Subhanallah, tiang sakmunten kathah niku tiba-tiba nggih atine luluh oleh hidayah saking Gusti Allah. Atine luluh nggih, menyesal, nangis sedaya. Oh mboten lanang mboten wedok, nangis sampai desa niku gempar ya. Ya wong 100.000 nangis kabeh ya. Nggih. Bayangin jenengan nggih, wong 100.000 nangis sedaya. Dan mereka taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesal ya. Menyesal kenapa kok kami enggak nerima ya, menyesal mereka. Tapi Nabi Yunus sudah terlanjur pergi ya. Falaula, sebagaimana dinyatakan Allah Subhanahu wa taala, falaula kanat qaryatun amanat fanafa imanuha illa qauma Yunus lamma amanu kasyafna anhum adzabal khizyi fil hayatid dunya wa matta'nahum ila hin. Jadi sudah Allah ancam akan turun azab, tapi karena mereka bertobat kembali kepada Allah, akhirnya azabnya dicabut oleh Gusti Allah. Jadi kalau satu wilayah sudah banyak dosa, sering dapat musibah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diangkat ya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi akhirnya sak kampung niku beriman. Tapi genek nabi nih. Jadi sudah beriman tapi tidak ada nabinya, nggak ada yang nuntun. Jadi mereka cuma beriman, wis ngerti iman, tobat kepada Allah, tobat beriman kepada Tuhannya Nabi Yunus. Tapi mereka kebingungan, ya. Piye niki? Apa belajar karo sapa? Nabi ini wis metu. Nah, sedangkan Nabi Yunus tadi setelah keluar dari desa tersebut, beliau sampai di tepi laut. Di situ beliau mendapati satu kapal, mau pergi kapalnya. Akhirnya beliau minta, bolehkah saya numpang? Nah, mereka lihat, wah ini kok kelihatannya ya fatawassamu fi khairan. Ya. Mereka nggak kenal, siapa yang nggak kenal, tapi dari tandanya, bagi katanya wong api. Kan biasanya ketok nggih. Oh iki wong apik mone. Dari penampilan itu biasanya kena kelihatan. Mereka tidak kenal ya. Mereka rombongan mau melakukan satu perjalanan, tiba-tiba Nabi Yunus datang minta numpang. Dilihat, oh kok kelihatannya kok penampilannya kok kayak orang api. Akhirnya diberikan tumpangan, naik di atas kapal. Di tengah kapal ya diterjang ombak, ya, tidak karu-karuan. Ya. Akhirnya mereka berkata, Inna fina sahibu dzanbin, inna fina sahiba dzanbin. Ini jelas di antara kita ada yang punya dosa. Makanya ini dihukum oleh Allah, kita terus dihantam oleh ombak. Maka kita undi, siapa yang keluar undian harus kita lemparkan ke laut supaya ini kapal aman. Kalau kita biarkan ini kapal lama-lama pecah. Akhirnya diundi metu Nabi Yunus. Ya. Ditangkleti doh sampean iki piye ceritane? Akhirnya beliau cerita. Begini. Jenengan nabi ya. Akhirnya wis kalau begitu enggak jadi aja. Kita balik ke pinggir laut, enggak jadi melakukan perjalanan. Kata Nabi Yunus, jangan. Ini memang betul karena saya. Dan sudah diundi saya yang harus dilempar, maka lemparkan saja. Akhirnya beliau dilemparkan. Begitu dilemparkan langsung ditampani kali iwak paus, iwak gede. Ya. Dan Allah sudah wahyukan kepada ikan ini, ya, karena Allah penciptanya ya. Jangan sampai kamu mengenai tulangnya Yunus, apalagi ya kulitnya, apalagi tulangnya. Pokoknya aman. Nah, jangan sampai ada dagingnya yang terkoyak, apalagi kok tulangnya. Sudah Allah wahyukan kepada ikan paus. Ya. Akhirnya beliau berada di perut ikan paus tersebut ya selama 3 hari 3 malam. Nah, kira-kira menungso biasa urip no mboten Pak. Nah, wis wassalam ya, sekarek jeneng tok ya. Wis tahlilan. Nah, ini adalah mukjizat. Dan ini adalah salah satu mukjizat Nabi Yunus. Jadi ini juga teguran dari Allah. Dari satu sisi teguran dari Allah, tapi di sisi lain ini juga adalah mukjizat bagi Nabi Yunus. Dan saat beliau di dalam perut itu ya, beliau berzikir. Ya, di gelapnya
fi dzulumatin tsalas ya. Nanti insyaallah akan kita terangkan di setelahnya. Nah, disitulah beliau berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, begitulah ya. Nah, biasanya Allah Subhanahu wa ta'ala kalau cinta kepada hambanya itu ya dikasih ujian. Idza ahabballahu abdan ibtalah ya. Nah, jadi kadang-kadang Allah nggak rela ya, sedikit saja dia melenceng ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan biasanya nggih wong niku lak duwe masalah ndongone tenanan. Nggih Bu. Lak duwe masalah biasanya ndongone tenanan nggih, tangi bengi nggih, tahajud sampai ndonga sampai nangis ya. Lunas utangi mon nggih. Basan utangi lunas ya. Gak tahajud neh. Nah. Ini jadi kadang-kadang diberi masalah, diberi ini supaya balik dumateng Gusti Allah. Nah, mudah-mudahan kalau panjenengan bisa mengambil ibrah pelajaran dari kisah Nabi Yunus sehingga kita bisa praktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita, sehingga kalau panjenengan dalam kehidupan ini semakin baik, semakin hari semakin sae. Amin amin ya rabbal alamin. Niku ingkang sagedipun sampaiaken kirang langkungipun nyuwun pamunten ingkang kathah. Hadza min afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.